Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 231. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat Yao Xiaotian dan juga tetua pertama melakukan penyerangan secara bersamaan. Mereka berdua merupakan seseorang yang berada di tahap Gaosheng, dan serangan gabungan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar, yang kemudian dia mengatakan, "Kalian berdua terlihat cukup cemas. Sepertinya semua orang yang hadir, mereka tahu persis apa yang telah kalian berdua rencanakan." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh kaca King Kong Xiaoyan ini kembali membengkak mencapai 99 kaki, dan cahaya keemasan yang ada di tubuhnya juga telah semakin terang. Namun menggunakan teknik ini saja membuat Xiaoyan merasa belum puas, dan dia kemudian mengatakan, "Tato Clan Xiao." Muncullah tangan dari Xiaoyan segera membentuk sebuah segel misterius, dan kali ini Tato Clan Xiao tiba-tiba saja muncul di dahinya. Kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan kembali melonjak, dan hal tersebut membuat Yao Xiaotian dan juga tetua pertama menjadi cukup tercengang karena mereka bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi bintang 1 doseng tingkat lanjutan, dan hal itu lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama. Hal tersebut membuat tetua pertama dan juga Yao Xiaotian segera mengatakan, teknik rahasia macam apa yang telah digunakan oleh orang ini. Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya sendiri dengan meningkatkan auranya seperti itu. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian tidak bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyan segera tertawa ke arah langit, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat serangan gabungan dari dua orang Gaosheng. Kali ini Xiaoyan benar-benar memiliki niat membunuh yang besar terhadap mereka berdua." Tawa dari Xiaoyan bergema di seluruh tempat ini, yang hal itu membuat semuanya menjadi bergetar dengan hebat. Tua pertama kemudian tertawa sambil menjawabnya, "Sungguh orang yang arogan." Tetua pertama memberikan serangan dengan tangan hitam yang dipenuhi dengan racun, dan bahkan hal itu akan membuat seorang elit Banseng menderita kerugian yang tidak biasa. Namun menghadapi serangan tangan hitam beracun dari tetua pertama tidak membuat Xiaoyan mundur. Baliknya, dia malah maju. Kemudian kedua tangan dari Xiaoyan pun juga langsung melambai. Hal ini membentuk sebuah badai yang cukup mengerikan. Pada akhirnya, duar! Serangan dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama kini telah bertabrakan dengan tinju dari Xiaoyan. Riak energi yang cukup menakutkan pun dalam sekejap saja langsung menyebar di tempat ini, yang bahkan membuat dinding-dinding batu kini telah runtuh. Para tetua dan juga orang-orang dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, mereka buru-buru mundur setelah melihat pertempuran yang cukup mengerikan. Tetua Liu kemudian mengatakan, "Haruskah kita ikut campur tangan? Dari kelihatannya orang bertubuh King Kong emas itu sangatlah kuat." Bahkan tetua pertama dan juga kepala suku Yao Xiaotian tidak bisa memperoleh keuntungan apapun meskipun mereka melakukan serangan gabungan. Tetua Ming hanya bisa mengatakan, "Kita tidak perlu mencemaskan tentang hal ini. Orang itu tampaknya telah membantu kepala suku Yao Ming, dan selama bertahun-tahun ini kepala suku Yao Xiaotian pada dasarnya telah membuat suku Piton ini menjadi diktator. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin masih baik bagi kita jika pada akhirnya kepala suku Yao Ming yang kembali menjadi kepala suku di tempat ini." Tetua Xian tiba-tiba saja mengatakan, namun kepala suku Yao Xiaotian itu telah merawat banyak pembantu dekat selama bertahun-tahun ini. Lihatlah, orang-orang itu tampaknya mereka sudah berencana secara diam-diam ingin melakukan penyerangan terhadap kepala suku Yao Ming. Tetua Ming kali ini mengatakan, "Hentikan mereka semuanya." Dan akhirnya orang-orang yang pro dengan Yao Xiaotian pun mulai melakukan pergerakan dan akan memberikan serangan pada kepala suku Yao Ming. Namun, tiga tetua pada akhirnya menahan pergerakan mereka. Hal ini membuat salah satu tetua yang pro dengan Yao Xiaotian langsung berteriak, "Tetua Ming, apa yang kau rencanakan? Kepala suku kita sedang dalam masalah besar. Masih tidak apa-apa jika kau tidak ingin pergi dan memberikan bantuan padanya. Namun kali ini kau benar-benar berani menghentikan kita. Sebenarnya apa motifmu?" Tetua Ming tiba-tiba saja mengatakan, "Kau hanyalah individu dari generasi yang lebih muda. Beraninya berteriak seperti ini di hadapan seniormu. Tangkap mereka." Kembali ke tempat pertarungan antara Xiaoyan
melawan Yao Xiaotian dan juga tetua pertama. Kali ini Yao Xiaotian telah mengeluarkan serangan jari musim semi kuning, sementara tetua pertama mengeluarkan cakar racun hantu yang tenang. Sebuah jari raksasa dan juga cakar raksasa telah turun dari langit dan akan memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Melihat hal tersebut, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur luar biasa dari kedua serangan itu. Kemudian Xiaoyan pun berteriak, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, teknik segel dewa, 5 segel digabungkan. Ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan menggabungkan 5 segel dewa menjadi satu, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Tangan kanan dari Xiaoyan meluncurkan serangan telapak tangan penciptaan surga yang hebat, sementara tangan kirinya juga langsung melemparkan 5 segel dewa gabungan. Pada akhirnya serangan itu pun benar-benar bertabrakan dengan jari raksasa dan juga cakar raksasa dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama. Dalam sekejap, seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi. Namun detik berikutnya, boom! Badai energi yang cukup mengerikan tiba-tiba saja terbentuk. Bahkan ruang dalam radius 10.000 kaki telah hancur berantakan. Tubuh dari Xiaoyan ini telah terhuyung mundur, sementara Yao Xiaotian dan juga tetua pertama, keduanya juga langsung terlempar mundur. Darah di dalam tubuh mereka pun bergejolak dan beberapa kejutan telah muncul di raut wajah mereka karena benar-benar tidak percaya bahwa sebenarnya Xiaoyan seorang diri mampu melawan serangan gabungan dari tetua pertama dan juga Yao Xiaotian. Meskipun mereka telah menggunakan teknik latihan dengan kekuatan doseng bintang 1, hal ini membuat raut wajah dari Yao Xiaotian telah berubah menjadi cukup jelek. Hatinya mulai merasakan kegelisahan yang kemudian dia mengatakan, sial, sebenarnya Yao Ming menemukan orang ini di mana? Dia benar-benar terlalu kuat. Yao Xiaotian kemudian menoleh dan dia telah menemukan kelompok dari tetua Ming ini menghalangi orang-orang yang pro dengan Yao Xiaotian. Hal tersebut membuat Xiaotian pun berteriak, tetua Ming, dasar kau jabingan, sebenarnya kau sangat berani menyerang anggota suku Piton. Tetua Ming hanya bisa mengatakan, kepala suku Yao Xiaotian, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki dan tentu saja kita tidak akan membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Yao Xiaotian menjadi sangat marah lalu berkata, dasar kau jabingan. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya orang-orang ini akan berbalik melawannya. Selanjutnya, tatapan mata dari Yao Xiaotian melihat pada tetua pertama sambil mengatakan, tetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua pertama merasa cukup marah yang kemudian dia mengomel pada Yao Xiaotian. Pada saat itu aku telah memintamu untuk menyingkirkan semua orang tua yang pro dengan Yao Ming. Namun kau bersikeras untuk mempertahankan mereka. Lihatlah, sekarang mereka telah menjadi musuhmu. Aku akan memblokir bocah ini. Sementara kau carilah kesempatan untuk bisa membunuh Yao Ming. Orang-orang tua itu tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Yao Xiaotian segera menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari tetua pertama. Namun, detik berikutnya ada suara yang bergema di dalam tempat ini. Kau tidak perlu mencari kesempatan, karena kau bisa melakukannya sekarang juga. Tubuh dari Yao Ming yang ada di bawah sana langsung berdiri. Tatapan matanya kini telah melihat tajam ke arah Yao Xiaotian dan juga tetua pertama. Selanjutnya, Yao Ming pun melangkahkan kakinya dan aura di dalam tubuhnya kini telah langsung dikeluarkan dengan cara yang sangat menakutkan. Banyak orang yang ada di tempat ini menjadi cukup terkejut, sementara ekspresi dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama menjadi cukup pucat ketika mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Yao Ming. Yao Xiaotian dan juga tetua pertama pun berkata, doseng bintang 2. Tidak ada satupun dari mereka yang berharap bahwa sebenarnya Yao Ming jauh lebih kuat. Bahkan setelah dirinya disegel selama beratus-ratus tahun di dalam mata air 9 tenang. Kelompok dari tetua Ming merasa cukup gembira ketika mereka juga bisa merasakan aura di dalam tubuh dari Yao Ming telah meningkat menjadi bintang 2 doseng. Hal ini membuat orang-orang tua itu mengatakan, dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakatnya berkali-kali lebih besar jika dibandingkan dengan Yao Xiaotian. Tatapan mata Yao Ming melihat pada Xiaoyan sebelum akhirnya dia membungkukkan badannya
dan berkata dengan nada suara yang dipenuhi dengan rasa terima kasih yang besar, "Saudara Xiaoyan, aku Yao Ming akan mengingat kebaikanmu hari ini. Setelah aku menghabisi para jabingan itu, aku bahkan bersedia membuat seluruh orang dari suku Piton Tanah Dalam yang tenang untuk memberikan bantuan apapun terhadap dirimu." Xiaoyan segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Berapa banyak kekuatanmu yang telah kau pulihkan?" Yao Ming segera tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya hanya 60% saja, namun kekuatan ini lebih dari cukup untuk bisa menghabisi Yao Xiaotian." Mendengar hal itu, Xiaoyan cukup senang, kemudian berkata, "Jika begitu, serahkan tetua pertama padaku, dan kau harus melunasi hutang-hutang di antara kalian berdua sebagai saudara." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yao Ming menganggukkan kepala dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan matanya mengunci pada Yao Xiaotian dengan cara yang cukup ganas. Yao Ming secara perlahan melangkah di udara dan kini langsung muncul di hadapan Yao Xiaotian. Hal tersebut membuat Yao Xiaotian terlihat sangat ketakutan melihat kakaknya ada di hadapannya. Sementara Yao Ming segera mengatakan, "Adikku yang baik, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua rasa pahit dan juga penderitaan yang telah aku rasakan selama beratus-ratus tahun ini padamu." Wajah dari Yao Ming menunjukkan niat membunuh yang besar terhadap adiknya sendiri. Sementara tubuh dari Xiaoyan juga telah bergerak dan dia sekarang telah muncul di hadapan tetua pertama. Hal ini membuat Xiaoyan segera tersenyum dan senyuman tersebut membuat tetua pertama merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa pertempuran hari ini akan segera diakhiri. Tetua pertama yang tidak ingin diam saja langsung meluncurkan serangan telapak tangan hitam ke arah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan juga langsung mengeluarkan serangan telapak tangan api yang langsung berbenturan dengan serangan telapak tangan dari tetua pertama. Pada akhirnya, ledakan yang cukup mengerikan sekali lagi telah bergema di dalam tempat ini. Tubuh dari tetua pertama terhuyung mundur, darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak dan dia merasakan perasaan yang tidak enak di dalam hati akibat kekuatan dari api surgawi milik Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang masih dalam wujud King Kong emas segera tersenyum ke arah tetua pertama sambil mengatakan, "Tetua pertama, kau menyerahlah saja karena kau tidak akan bisa mengalahkan diriku, Yao Xiaotian. Dia sudah pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 jurus. Begitu dia bebas, nasibmu mungkin akan lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan Yao Xiaotian." Wajah dari tetua pertama telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Tatapan matanya kemudian melirik pada pertempuran dari Yao Xiaotian dan juga Yao Ming. Kali ini, dia benar-benar telah menemukan bahwa sebenarnya Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dirinya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Pertarungan ini jelas sangat menyedihkan dan Yao Xiaotian tidak lama lagi akan benar-benar kalah. Tetua pertama merasakan kemarahan dan juga ketidakpuasan di dalam hatinya yang kemudian dia mengatakan, "Jabingan ini, usahaku bertahun-tahun menjadi sia-sia." Awalnya, tetua pertama berpikir bahwa dirinya akan mampu menguasai seluruh Piton Tanah Dalam yang tenang. Namun, tidak disangka akan muncul kejadian seperti hari ini. Kita berpindah ke tempat pertarungan antara Yao Ming dan juga Yao Xiaotian. Kali ini, Yao Ming melihat pada Yao Xiaotian yang sudah babak belur. Dia segera tertawa sambil mengatakan, "Adikku yang baik, kau hanya membuat sedikit kemajuan. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, dirimu benar-benar mengecewakan kakakmu ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Yao Ming pun memberikan pukulan yang cukup keras pada tubuh Yao Xiaotian. Hal ini langsung membuat Yao Xiaotian berteriak penuh kesakitan. Mendengarkan teriakan tersebut, tetua pertama buru-buru menoleh dan jantungnya berdebar dengan kencang karena dia bisa melihat Yao Xiaotian benar-benar terkapar. Dan tetua pertama kali ini mengatakan, apakah sebenarnya Yao Xiaotian telah dikalahkan? Yao Ming yang sudah tidak memiliki belas kasihan sama sekali, kakinya menginjak tubuh dari Yao Xiaotian yang ada di bawahnya dan akhirnya peng, peng, peng. Injakan tersebut menimbulkan suara mengerikan yang bergema di tempat ini. Bahkan bebatuan yang ada di sekitarnya telah diubah menjadi debu akibat kekuatan dari Yao Ming yang sangat mengerikan. Seteguk darah telah dimuntahkan oleh Yao Xiaotian. Bahkan beberapa organ dalam tubuhnya kini telah dihancurkan. Tatapan mata dari orang-orang suku Piton kini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat bahwa sebenarnya kemarahan dari seorang Yao Ming memanglah sangat brutal.
tubuh dari seorang Yao Xiaotian telah berlumuran darah. Namun, tubuh Yao Ming kali ini juga berlumuran darah. Meskipun banyak luka telah muncul di tubuh Yao Ming, namun dia tidak berhenti untuk menyiksa Yao Xiaotian. Bagaimanapun juga, pertarungan kali ini membuat Yao Ming ingin memberikan contoh pada yang lainnya. Siapapun yang telah melakukan pengkhianatan terhadap dirinya akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Yao Xiaotian. Sementara Xiao Yan ketika melihat kemarahan dari Yao Ming, dia hanya terdiam kemudian berkata dalam hati, sepertinya Yao Ming ini memang memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap adiknya. Serangannya benar-benar kejam. Sementara Yao Xiaotian yang sudah cukup lemah, raut wajahnya dipenuhi dengan ketakutan luar biasa. Dia segera berkata pada Yao Ming, "Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, aku telah tergoda oleh tetua pertama dan melakukan tindakan yang keji terhadap dirimu." Ucapan tersebut membuat Yao Ming segera menghentikan serangannya. Dia menundukkan tubuhnya, kemudian tangan dari Yao Ming mengusap kepala Yao Xiaotian sambil mengatakan, "Apakah dirimu saat ini baru sadar bahwa aku merupakan kakak laki-lakimu? Kepahitan dan juga penderitaan yang telah aku alami selama beberapa ratus tahun ini, semuanya adalah karena dirimu. Saat itu, aku benar-benar menjadikanmu adik kesayangan. Namun, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya adikku sendiri akan mengkhianati diriku. Jika kau tidak melakukan pengkhianatan itu, kemungkinan posisi dari kepala suku, cepat atau lambat, akan aku serahkan padamu. Kau seharusnya pada saat itu bisa menikmati semua hal yang baik. Namun, sekarang lupakan saja, karena kau telah berani melakukan pengkhianatan dan bahkan hendak membunuhku." Sebuah ekspresi yang cukup buas melintas dalam tatapan mata dari Yao Ming ketika dia melihat pada Yao Xiaotian. Sementara Yao Xiaotian bisa merasakan niat membunuh yang besar dari kakaknya. Hal ini membuat Yao Xiaotian mengedarkan doqi di dalam tubuhnya dan dia memiliki niat untuk meledakkan tubuhnya sendiri. Namun, sebelum Yao Xiaotian melakukan hal tersebut, tangan dari Yao Ming kini telah langsung ditusukkan pada kepala Yao Xiaotian. Bahkan darah dan juga otak Yao Xiaotian kini telah langsung hancur. Detik berikutnya, tangan dari Yao Ming kembali ditarik dan saat ini dia sudah menggenggam manik-manik hitam yang seukuran kepalan tangan. Karena itu merupakan inti monster dari Yao Xiaotian. Semua anggota suku Piton yang ada di tempat ini benar-benar ngeri ketika mereka bisa merasakan bahwa sebenarnya Yao Xiaotian telah mati. Bahkan Yao Ming juga telah mengambil inti monster dari dalam kepalanya. Ekspresi orang-orang yang sebelumnya pro dengan Yao Xiaotian kini telah berubah menjadi cukup pucat. Bahkan tubuh mereka langsung gemetaran. Tatapan mata dari Yao Ming melihat pada inti monster adiknya yang telah dia genggam. Dan kali ini ada sebuah kesedihan karena Yao Ming sendiri tidak menyangka bahwa dia akan membunuh adik kandungnya. Dan saling membunuh dengan saudara merupakan kejadian yang paling tragis di dunia ini. Sementara tetua pertama yang ada di langit, dia benar-benar ketakutan dan hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Tidak menyangka bahwa Yao Ming akan sekejam ini. Dengan Yao Ming mengambil inti monster dari Yao Xiaotian, hal itu menandakan bahwa dia tidak ingin jika adiknya dibangkitkan kembali. Xiao Yan menatap pada Yao Ming yang masih berdiri di hadapan mayat dari adiknya dan dia tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, Yao Ming pun melambaikan tangan. Dirinya langsung menyimpan mayat dari adiknya ke dalam cincin penyimpanan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Yao Ming melihat pada tetua pertama sambil mengatakan, "Tetua pertama, sekarang adalah giliranmu." Mendengar ucapan dari Yao Ming itu membuat tubuh dari tetua pertama langsung gemetaran. Dia mengerti bahwa nasibnya akan berkali-kali lipat lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan Yao Xiaotian. Tiba-tiba saja, kedua tangan dari tetua pertama segera membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Tubuhnya membengkak sambil berteriak, "Ledakan langit ular iblis!" Xiao Yan ketika melihat hal tersebut, dia buru-buru bergerak mundur karena dia tahu bahwa sebenarnya tetua pertama ini berniat menghancurkan dirinya sendiri. Detik berikutnya, diar! Sebuah ledakan yang cukup mengerikan pada akhirnya terjadi di tempat ini karena tetua pertama benar-benar telah meledakkan tubuhnya sendiri. Kali ini banyak ular hitam segera bermunculan dengan cara yang cukup aneh. Detik berikutnya, ular-ular hitam itu pun juga langsung menghilang ketika bersentuhan dengan tanah.
Melihat hal tersebut membuat Xiaoyan cukup terkejut dan dia mengatakan sebenarnya orang tua ini tidak benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Dia sangatlah licik karena dengan paksa meninggalkan tubuh fisiknya yang kemudian menyembunyikan inti monster dari ribuan ular hitam yang telah menghilang. Setelah ledakan energi menghilang dari tempat ini, tubuh dari Yao Ming segera muncul di samping dari Xiaoyan. Lalu dia mengatakan orang tua itu tidak akan aku lepaskan dengan mudah. Kemudian Yao Ming memberikan perintah pada semua orang dari suku Piton, lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kalian semuanya harus bisa menemukan ular hitam dari tetua pertama. Banyak orang dari suku Piton pada akhirnya menganggukkan kepala mereka dan tidak ada satupun yang berani membantah ucapan dari Yao Ming. Kelompok dari tetua Xian tiba-tiba saja muncul di samping dari Yao Ming. Kemudian mereka mengatakan selamat kepada kepala suku Yao Ming karena telah mendapatkan posisimu kembali, dan kita akan menjanjikan kesetiaan sampai kita semuanya mati. Yao Ming segera berkata dengan nada suara yang cukup lemah, para tetua, terima kasih banyak atas kerja keras kalian selama ini. Untuk selanjutnya, kekacauan di dalam suku Piton akan ditangani oleh kalian. Musnahkan mereka para pengkhianat yang telah berdiri di pihak dari Yao Xiaotian. Tidak boleh ada satupun dari mereka yang tersisa di dalam suku Piton ini. Para tetua itu pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah. Cailin, Xiao Yixian, dan juga Xinglin kini juga telah muncul di hadapan dari Xiaoyan, dan detik berikutnya tubuh King Kong emas milik Xiaoyan telah berubah kembali menjadi tubuh manusia. Yao Ming segera menangkupkan kedua tangannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, saudara muda Xiaoyan, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Xiaoyan hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sementara Yao Ming merenung sejenak, lalu dia mengatakan, saudara Xiaoyan, tidak ada cara bagiku untuk bisa membalas budi besarmu ini. Namun, aku masih akan membayar dirimu. Kau jangan sampai menolak tawaranku, dan kupikir kau akan cukup tertarik dengan hadiah yang aku bicarakan. Xiaoyan segera mengangkat alisnya lalu bertanya, hadiah macam apa itu? Yao Ming segera tersenyum lalu mengatakan, apakah saudara Xiaoyan pernah mengetahui ataupun mendengar tentang orang yang bernama Sain Huang Xuan? Dalam sekejap saja, raut wajah Xiaoyan kali ini telah dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu dia mengatakan, Sain Huang Xuan, bukankah itu adalah nama dari orang yang kekuatannya mencapai setengah langkah menuju tahap Dodi di zaman kuno? Apakah orang legendaris ini memiliki keterkaitan dengan suku Piton, 9 tanah dalam yang tenang milikmu? Yao Ming segera tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, Sain Huang Xuan itu secara alami bukan anggota suku Piton, namun dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan sukuku. Setelah ahli pamungkas ini jatuh pada saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring berjalannya waktu. Namun, ada sebuah tablet batu Huang Xuan di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, dan hal itu telah ada sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang Sain Huang Xuan telah dicatat di dalam tablet batu tersebut. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Sain Huang Xuan juga masih tertinggal jauh di dalam tablet batu. Tubuh dari Xiaoyan terasa cukup gemetaran, yang kemudian dia mengatakan, esensi darah dari Sain Huang Xuan. Ada sebuah desas-desus mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan asli dari Sain Huang Xuan ini benar-benar setengah langkah menuju tahap Dodi, dan dia hampir mencapai puncak kekuatan dari dunia ini. Jika seseorang benar-benar bisa maju ke tahap Dodi, maka dia akan bisa mewariskan seluruh garis keturunan Dodinya pada semua keturunan, dan hal itu akan membuat keturunan seorang di tahap Dodi bisa menikmati hasil yang luar biasa. Bahkan klan kuno lainnya kemungkinan juga akan segera terbentuk. Namun, Sain Huang Xuan ini benar-benar telah gagal ketika dia berada di langkah terakhir, dan akhirnya dia telah mati. Oleh karena itu, keturunan dari Sain Huang Xuan tidak bisa menikmati berkah darah dari seorang Dodi. Meskipun begitu, yang disebut dengan esensi darah dari Sain Huang Xuan yang hampir saja mencapai tahap Dodi merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi semua orang. Jika seseorang bisa mendapatkan esensi darah tersebut, maka dia pasti akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Yao Ming, dan dia segera berkata, karena tablet batu dari Sain Huang Xuan berada di dalam tempat ini, dan itu menyembunyikan sebuah rahasia yang besar. Kenapa suku Piton 9 tanah dalam yang tenang milikmu tidak segera mengambil darah esensi dan digunakan untuk memperkuat suku ini?
Yao Ming segera tertawa yang kemudian dia mengatakan, Saudara Xiaoyan, kau benar-benar cukup cerdas dan juga berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huangzuan itu merupakan harta karun utama dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang milikku. Di sana ada 3 teknik Do yang telah tertulis, yaitu jari musim semi kuning dan juga telapak tangan musim semi kuning. Keduanya merupakan level rendah dan juga level menengah dari teknik Do kelas Tian. Namun, teknik ini sangatlah kuat. Hanya kepala suku dan juga beberapa tetua yang bisa melatihnya. Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia pun terdiam, seolah-olah tidak tertarik dengan kedua teknik tersebut, karena Xiaoyan sudah memiliki telapak tangan penciptaan surga yang hebat dan juga teknik segel dewa. Melihat raut wajah dari Xiaoyan, Yao Ming pun segera tersenyum sambil mengatakan, masih ada satu teknik yang cukup kuat di dalam tablet batu itu, dan ini merupakan kemarahan surgawi musim semi kuning. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Yao Ming dengan penuh keterkejutan lalu mengatakan, kemarahan surgawi musim semi kuning, teknik macam apa itu? Yao Ming segera mengatakan, jika jari musim semi kuning dan juga telapak tangan musim semi kuning adalah teknik Do yang bisa memutuskan hidup dan mati seseorang, maka kemarahan musim semi kuning merupakan sebuah teknik yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Dan skill Do seperti ini pernah digunakan oleh Shen Huangzuan pada saat itu, yang benar-benar membuatnya menjadi orang terkenal. Mendengar ucapan dari Yao Ming membuat hati dari Xiaoyan pun terguncang. Dia selama ini sedikit mengetahui bahwa sebenarnya kemarahan musim semi kuning merupakan teknik Do yang bisa mengeluarkan gelombang sonic. Dan ini merupakan teknik kelas Tian tingkat tinggi. Telah tercatat di dalam buku catatan kuno bahwa sebenarnya ketika teknik itu digunakan oleh Shen Huangzuan, bahkan dia telah berhasil membunuh 9 para ahli sampai jiwanya benar-benar tidak tersisa. Ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat teknik Do kelas Tian level tinggi. Dan jika itu dibandingkan dengan cincin api reinkarnasi Buddha yang marah milik Xiaoyan, maka teknik kemarahan surgawi musim semi kuning dari Shen Huangzuan itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan teknik milik Xiaoyan. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Xiaoyan membuat Yao Ming segera tertawa dengan puas, dan dia kembali mengatakan, itu merupakan teknik Do yang benar-benar membuat Shen Huangzuan terkenal di seluruh dunia ini. Xiaoyan kemudian mengatakan, jika di dalam tablet batu ini memiliki kemarahan surgawi musim semi kuning, bukankah berarti Yao Xiaotian dan juga tetua pertama telah melatihnya? Jika mereka benar-benar menggunakan teknik seperti itu, bahkan kita tidak akan mampu memblokir kekuatan mereka berdua. Yao Ming hanya tertawa sambil menanggapi ucapan dari Xiaoyan. Hal itu tidak semudah yang kau bayangkan. Bahkan tidak ada satupun orang di dalam suku kita yang pernah mempraktekkan kemarahan surgawi musim semi kuning, karena teknik Do ini jauh tersembunyi di dalam tablet batu dan kita sama sekali tidak bisa memperoleh metode untuk melatihnya. Selain itu, juga tidak ada satupun orang di dalam suku ini yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa, karena mereka semuanya takut merusak darah esensi dari Shen Huangzuan yang ada di dalam sana. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, jika begitu, apa niat sebenarnya dari saudara Yao Ming dengan mengatakan hal seperti itu padaku? Bahkan para orang-orang dari suku Piton milikmu saja tidak bisa mendapatkan metode untuk bisa melatih kemarahan surgawi musim semi kuning, apalagi diriku yang tidak mengetahui tentang apapun. Yao Ming segera tersenyum. Saudara Xiaoyan, mungkin orang lain di dalam tempat ini tidak bisa melakukannya, tapi kau adalah orang yang berbeda dan tidak menjadi masalah bagi dirimu. Xiaoyan segera mengangkat alisnya, yang kemudian dia mengatakan, apakah hal itu dikarenakan aku memiliki api surgawi? Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yao Ming segera tertawa sambil mengatakan, api surgawi mungkin memang kuat, namun tablet batu Huangzuan ini tidak ada hubungannya dengan api surgawi. Yang kita butuhkan hanyalah kekuatan spiritual yang benar-benar kuat, karena di dalam tablet batu ada sisa jiwa dari Shen Huangzuan yang telah berjaga selama ribuan tahun, dan metode untuk melatih kemarahan surgawi musim semi kuning ini berada di dalam sana. Kita, orang-orang yang berasal dari binatang ajaib, tidak memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, kekuatan spiritualku hanya bisa dibandingkan dengan seorang alkemis tingkat ke-7. Dan aku tidak akan pernah bisa menaklukkan sisa jiwa dari Shen Huangzuan di levelku yang sekarang. Pada saat itu, aku telah menyelidiki dalam kurun waktu yang sangat lama, dan kita
telah berhasil menemukan bahwa sebenarnya hanya orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dengan kekuatan jiwa telah mencapai kondisi surgawi yang akan berhasil masuk ke dalam tablet batu. Dan keadaan seperti ini hanya dimiliki oleh mereka para alkemis dan juga Grandmaster sejati. Di masa lalu, kita telah melakukan diskusi besar untuk menarik salah seorang alkemis dan memberikan bantuan pada suku ini. Namun, ide seperti itu pada akhirnya dilupakan karena kita takut untuk mengekspos kemunculan dari tablet batu Huang Xuan. Jika berita tentang tablet batu ini yang memiliki darah esensi dari Shen Huang Xuan menyebar ke dunia luar, bahkan hal tersebut akan membawa beberapa masalah yang tidak perlu ke dalam suku Piton. Bagaimanapun juga, darah esensi dari seseorang yang akan mencapai tahap Dodi adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Dan pada akhirnya, kita telah merahasiakan keberadaan dari tablet batu tersebut. Hanya orang-orang yang berada di dalam suku Piton ini yang mengetahui keberadaan tentang tablet batu Shen Huang Xuan. Mendengar ucapan dari Yao Ming membuat Xiaoyan segera tersenyum, lalu dia mengatakan, "Tapi kenapa kau mengatakan hal tersebut padaku? Apakah kau percaya padaku bahwa rahasia ini tidak akan bocor?" Menanggapi ucapan dari Xiaoyan, Yao Ming kali ini mengatakan, "Saudara Xiaoyan, kau jangan berbicara seperti itu. Alasanku untuk mengungkapkan rahasia besar ini pada dirimu adalah karena aku ingin membalas budi tentang kebaikanmu. Lagi pula, aku bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk berterima kasih. Dan alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatan darimu untuk bisa membuka tablet batu dan memungkinkan untuk membuat diriku menjadi tumbuh lebih kuat lagi, supaya aku bisa sepenuhnya mengendalikan suku Piton sebilah tanah dalam yang tenang ini." Tatapan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Yao Ming dengan cara yang cukup tajam, dan selanjutnya Xiaoyan melihat pada Cailin, Xiao Yixian, dan juga Xinglin. Mereka bertiga kali ini juga hanya bisa terdiam. Selanjutnya Xiaoyan pun merenung sejenak, dan dia kemudian mengatakan, "Jika begitu, biarkan aku mencoba untuk melihat apakah aku benar-benar bisa menangani sisa jiwa dari Shen Huang Xuan di dalam tablet batu." Mendengar jawaban dari Xiaoyan membuat Yao Ming terlihat cukup gembira, yang kemudian dia mengatakan, "Jika begitu, aku akan berterima kasih banyak pada saudara Xiaoyan atas bantuanmu. Namun, kita semuanya tidak boleh terburu-buru. Saudara Xiaoyan, kau sudah mengalami pertempuran yang cukup besar hari ini, dan kalian semuanya juga harus beristirahat selama 1 malam ini di dalam suku Piton. Sementara aku akan menyelesaikan masalah yang tersisa di dalam suku ini. Besok pagi, aku akan membawa kalian semuanya menuju tablet batu Huang Xuan." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Yao Ming. Kali ini, kelompok dari Xiaoyan pun beristirahat di tempat yang sudah dipersiapkan oleh Yao Ming. Sementara semalaman ini, orang-orang dari Yao Ming, mereka telah melakukan pergerakan untuk memberantas para pengkhianat yang telah menjadi kaki tangan dari Yao Xiaotian saat itu. Kelompok dari Xiaoyan bahkan tidak berniat untuk ikut campur di dalam masalah internal dari suku Piton kali ini. Kekacauan itu benar-benar berhenti setelah pagi hari tiba. Yao Ming kemudian menemui Xiaoyan, dan dia kali ini mengajak Xiaoyan, Cailin, Xiao Yixian, dan juga Xinglin untuk pergi menuju tempat dari tablet batu berada. 10 menit kemudian, mereka benar-benar telah sampai di sebuah altar kuno yang cukup besar. Xiaoyan bisa melihat sebuah tablet batu raksasa yang berdiri di tengah-tengah altar kuno tersebut, dan dia bisa merasakan sebuah aura kuno yang menyebar di dalam tempat ini, seolah-olah hal tersebut telah ada sejak zaman kuno. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat tablet batu raksasa, dan dia kali ini mengatakan, apakah sebenarnya itu merupakan tablet batu Huang Xuan yang legendaris. Kali ini Xiaoyan juga telah menemukan catatan-catatan di tablet batu tersebut yang merupakan teknik Dou, jari musim semi kuning, dan juga telapak tangan musim semi kuning. Yao Ming buru-buru membungkukkan tubuhnya pada tablet batu yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, tatapan mata dari Yao Ming kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara Xiaoyan, benda itu merupakan tablet batu Huang Xuan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang milikku, dan yang tertulis di luarnya itu merupakan teknik Dou, jari musim semi kuning, dan juga telapak tangan musim semi kuning." Sementara kemarahan surgawi musim semi kuning dan juga darah esensi dari Shen Huang Xuan tersembunyi jauh di dalam tablet batu. Apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak? Semuanya
semuanya akan tergantung pada saudara Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Yao Ming membuat Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya kini terlihat cukup serius ketika melihat pada tablet batu. Xiaoyan benar-benar bisa merasakan tekanan spiritual yang cukup mengerikan dari dalam tablet batu tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan hanya sisa jiwa dari Shen Huangshuan saja sudah memiliki tekanan yang sangat menakutkan seperti ini. Aku benar-benar penasaran, ahli pamungkas macam apa sebenarnya Shen Huangshuan itu? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu mendapatkan darah esensi dan juga kemarahan surgawi musim semi kuning milik Shen Huangshuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.